Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan Yesus, berjalanlah bersama dengan kami Tuhan, sebab kami tidak bisa melalui perjalanan ini tanpa penyertaan-Mu. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Siang malam Engkau menuntun kami dengan firman-Mu, dengan belas kasih-Mu yang terus menopang kami dalam setiap perjalanan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali ibadah online di rumah-rumah. Saya percaya Bapak Ibu hari ini sedang berkumpul dengan keluarga untuk berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Pagi ini firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-10. Kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini adalah, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka mengatakan, karena aku akan melakukan hal-hal yang ajaib bagimu. Juga salah satu terjemahan dari firman Allah yang hidup berkata, kuasa yang dahsyat akan kuperlihatkan melalui engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, dan saat itu mereka sedang dalam perjalanan di padang gurun, dan Tuhan memberikan sebuah perjanjian bagi mereka. Dalam ayat yang 10, Tuhan memberikan perjanjian bagi mereka. Ketika bangsa Israel itu sedang berada di Mesir, mereka dikontrol oleh mandor-mandor setiap hari ketika mereka bekerja. Ketika mereka sedang berbuat salah, mereka dipukul. Mereka disesah oleh mandor-mandor di Mesir. Mereka sedang kerja paksa di Mesir. Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka, itu sebabnya Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan sedang menyiapkan suatu tempat yang indah, yang begitu mulia bagi mereka. Di Mesir mereka dikontrol sama mandor-mandor yang tidak punya belas kasihan.
Tetapi kalau saudara membaca dalam ayat pasal yang ke-34 yang 10 ini, saatnya mereka sedang berjalan di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir. Saatnya mereka akan dikontrol dengan hukum rohani. Kalau tadinya mereka di Mesir ketika mereka sedang kerja dilihat oleh matanya mandor-mandor, mereka berbuat salah dipukul. Ketika mereka sedang berada di perjalanan di padang gurun ini, Tuhan memberikan mereka satu hukum rohani. Kalau mereka percaya dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tidak ada lagi orang yang mengontrol di belakang mereka, tapi mereka sedang berada di satu tempat memulai perjalanan dikontrol oleh hukum rohani. Tetapi mata Tuhan di sorga akan memperhatikan saudara dan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya berbuat salah, tidak ada lagi orang di belakang kita. Mungkin tidak ada sanak saudara kita yang bisa melihat. Tetapi percayalah, ada hukum rohani, ada Bapa di sorga, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang senantiasa melihat kita di dalam perjalanan hidup kita. Dalam perkataan perjanjian Tuhan di padang gurun kepada Musa, ketika Tuhan memberikan melalui Musa, hukum rohani itu akan diberikan bagi bangsa Israel. Sama seperti saudara dan saya hari ini dikontrol oleh firman Tuhan. Sama seperti Mazmur berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hidup kita, saudara dan saya, diterangi oleh firman Tuhan, dikontrol oleh firman Tuhan. Tuhan berkata kepada bangsa itu ketika mereka memulai perjalanan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Apakah hal-hal yang dahsyat yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita hari ini dan ke depan? Tidak peduli begitu banyak tantangan di padang gurun, banyak musuh-musuh, banyak predator-predator yang mengancam keselamatan bangsa Israel di perjalanan. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, hal-hal yang dahsyat akan kukerjakan bagimu. Tidak peduli betapa besarnya tantangan hidup di depan, betapa banyak bahaya di depan, tetapi Tuhan berkata bagi saudara dan saya, sesuatu yang dahsyat akan kukerjakan di dalam hidupmu. Apakah itu hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, dalam ayat yang ke-7 dalam pasal yang sama Tuhan berkata, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Hal dahsyat yang pertama Tuhan mau kerjakan dalam perjalanan hidup kita, Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Ada kasih karunia. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Yesus mati di kayu salib supaya kita yang berdosa diampuni. Tidak mati karena dosa kita, diampuni karena korban Yesus di kayu salib. Itu hal yang dahsyat.
Yang kedua, hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita adalah ayat yang 10. Yang belum pernah dilihat oleh mata. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, aku akan melakukan hal yang dahsyat dalam hidupmu, yaitu hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata akan kuberikan kepadamu. Ayat yang ke-10 itu juga dikatakan oleh Paulus dalam Korintus pasal yang pertama ayat 2 dan 9. Ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya meski tidak ada pengontrol di belakang kita. Tidak ada mandor-mandor, tidak ada pemimpin di belakang kita yang selalu mengontrol kita. Tetapi dengan melihat, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita mendengar dan melakukan, itu satu bukti kita mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata, hal-hal yang dahsyat akan dikerjakan Tuhan. Dan Dia akan memberikan hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah timbul dalam hati manusia. Itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang ketiga yang Tuhan kerjakan, hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab Bible Message mengatakan ayat yang ke-11, aku akan membersihkan jalan. I'm clearing your way. Aku akan membersihkan jalan. Hari ini kita sedang berada dalam situasi yang sangat menakutkan. Pemerintah menganjurkan kita di rumah saja. Ada alasannya. Karena di jalan-jalan itu kita nggak tahu ada begitu banyak virus, ada begitu banyak bahaya. Tetapi dengan pemerintah menganjurkan kita di rumah saja, itu kita akan aman. Tetapi secara rohani kita, bagaimanapun hal-hal yang menakutkan sedang terjadi, kita harus terus menjalani kehidupan ini. Kita harus menjalani kehidupan kita walaupun dengan aturan-aturan yang sedang dibuat. Tapi kita harus berjalan melalui perjalanan ini. Tetapi satu janji Tuhan yang dahsyat akan dikerjakan dalam hidup kita adalah dikatakan, I'm clearing your way, dikatakan aku akan membersihkan jalanmu. Dalam Bible Message ayat yang ke-11, aku akan membersihkan jalanmu. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara, kita tidak akan bisa berjalan sendiri dalam situasi seperti ini. Kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh perlindungan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, hal-hal yang dahsyat akan kukerjakan dalam hidupmu, yaitu aku akan membersihkan jalanmu, supaya engkau selamat di dalam perjalananmu. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun bukan perjalanan yang mudah. Siang malam mereka mengalami ancaman demi ancaman.
Tuhan tahu banyak ancaman-ancaman bahaya yang sedang menimpa mereka di perjalanan mereka, yang terus mengikuti mereka di perjalanan mereka. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku menyertaimu, aku akan membersihkan jalan-jalanmu, hal-hal yang dahsyat akan kukerjakan dalam hidupmu. Kalau dalam Injil versi mudah dibaca, VMD mengatakan, taatilah perintahku yang kuberikan kepadamu hari ini, aku akan mengusir musuhmu meninggalkan. Ayat 11 dalam versi VMD, aku akan mengusir musuhmu meninggalkan tanah. Kalau kita menuruti firman Tuhan, perkataan Tuhan, Tuhan akan mengusir musuh kita, virus corona, dari bangsa kita ini. Kalau kita percaya firman Tuhan, taat kepada perkataan firman Tuhan, dia berkata, aku akan mengusir musuhmu meninggalkan tanahmu. Tuhan akan membersihkan tanah kita Indonesia dari setiap virus-virus yang menakutkan. Kalau kita taat akan firman Tuhan. Tiga hal ini akan dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia katakan, ia mengampuni kesalahan. Dalam perjalanan hidup kita sering jatuh bangun. Tetapi hal yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah, ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita. Yang kedua, hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan bagi kita adalah, dia memberikan hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, ayat yang ke-10. Dan yang ketiga, ia membersihkan jalan. Itu bagiannya Tuhan. Sekarang bagian kita apa? Supaya janji Tuhan itu nyata terjadi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-11 dalam pasal yang ke-34 tadi mengatakan, tetapi engkau berpeganglah pada apa yang kuperintahkan padamu hari ini. Berpeganglah kepada apa yang kuperintahkan padamu pagi hari ini, pada hari ini. Artinya kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita punya ketaatan yang absolut dengan Tuhan, mutlak. Ketaatan yang mutlak kepada Tuhan, tidak kompromi. Ayat yang ke-12, berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel itu adalah bangsa yang unik. Umat Tuhan yang dituntut unik, tidak sama dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Tidak boleh kompromi dalam hal apapun yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Dalam Alkitab FIH mengatakan, ayat 12, hati-hatilah, jangan sekali-kali berkompromi. Jangan sekali-kali berkompromi. Kompromi itu adalah bersetuju. Arti daripada kompromi itu adalah bersetuju dengan jalan damai. Kompromi itu artinya bersetuju dengan jalan damai, saling mengurangi tuntutan dari kedua belah pihak. Istilah kompromi itu adalah dua belah pihak bersetuju dengan jalan damai, dua belah pihak saling mengurangi tuntutan. Itu yang disebut dengan kompromi.
Dalam istilah yang hari-hari ini sedang musim adalah itu dikatakan di tengah-tengah abu-abu. Ojo nemen-nemen. Padahal Tuhan menginginkan kita hidup melalui seperti standar firman Tuhan. Saudara dan saya dituntut hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Tetapi ada kebanyakan orang berkompromi dengan dunia, berkompromi dengan dosa, dengan bersetuju dengan jalan damai, tidak saling mengurangi tuntutan. Sudahlah, jangan aneh-aneh, biasa saja. Kalau kita hidup dalam kebenaran, ada banyak orang gak setuju dengan kita hidup dalam kebenaran. Sudahlah, jangan terlalu fanatik. Tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-12, hati-hatilah jangan sekali-kali kompromi. Kompromi itu adalah bersetuju dengan jalan damai, saling mengurangi tuntutan. Tetapi firman Tuhan berkata, haruslah hidup. Ayat yang ke-11 dikatakan, berpegang pada apa yang kuperintahkan padamu hari ini. Musa menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel, berpegang kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan kompromi. Tuhan menginginkan saudara dan saya hidup dalam ketaatan yang absolut. Kalau Tuhan mengatakan jangan berzina, ya jangan berzina. Jangan berbuat dosa, ya jangan berbuat dosa. Tapi ada orang yang mengatakan jangan berbuat dosa, yang penting tidak kelihatan. Itu namanya kompromi. Tetapi Tuhan berkata, jangan sekali-kali kompromi, berpegang teguh atas apa yang Tuhan katakan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini tema firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Tuhan tahu tentang bahaya-bahaya yang sedang mengancam bangsa pilihannya di padang gurun. Tetapi di tengah bahaya yang begitu banyak mengancam itu, Tuhan memberikan sebuah janji bagi bangsa pilihannya. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Meski ada bahaya yang mengancam hari ini di tengah-tengah bangsa kita, kalau kita takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan juga seperti yang dikatakan oleh pemerintah kita, di rumah saja, itu adalah salah satu hukum yang perlu kita taati. Percayalah, Tuhan menjamin hidup kita. Dan saya percaya Tuhan pun mengasihi bangsa kita Indonesia. Dan Dia berkata, Dia akan mengusir bahaya. Dia akan membersihkan tanah kita. Dia akan membersihkan jalan kita. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini di rumah sedang berdoa bersama dengan keluarga, anak cucu mereka. Tuhan berkatilah. Engkaulah yang menjadi penjaga dan perisai bagi mereka, yang membersihkan setiap jalan-jalan mereka, yang melindungi mereka, yang melakukan hal-hal yang besar, yang ajaib dalam hidup mereka. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan berkatilah kesehatan mereka, lindungilah mereka dari virus-virus wabah yang sedang melanda negeri kami. Lindungilah umat-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga kami, hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh jemaat, berkati tetangga kiri kanan kami,
Berkati bangsa negara kami Indonesia. Berkati tanah air kami Indonesia. Jauhkanlah virus-virus dari bangsa kami. Berkati kota kami. Tuhan lindungi dari segala yang jahat. Berikanlah kesembuhan bagi tanah kami Indonesia. Sehingga perekonomian bangsa kami ini dipulihkan. Berkati pemerintah kami, bangsa Indonesia. Dari pusat sampai daerah, Tuhan melindungi. Berkatilah aparatur negara kami, TNI Polri yang berjaga-jaga, para dokter, para medis yang hari ini sedang bekerja keras untuk memulihkan negeri kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba mohonkan berkat-Mu bagi bangsa kami. Hamba mohonkan berkat-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang di rumah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.